Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Shakila. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Daru, Bu Bianca mendekati Endaru. Ada sesuatu yang tengah dipikirkan sang putra. Apa yang sedang kamu pikirkan, nak? Ibu, semalam bukankah aku pergi mengikuti sosok yang berada di depan rumah? Depan rumah? Bukannya kamu semalam pergi ke dalam rumah setelah kamu meminta ibu untuk masuk? Endaru menatap ibunya. Entah mengapa perasaannya mengatakan lain. Semalam dia meninggalkan Bu Bianca dan mengejar Lira. Tapi kenapa penuturan ibunya berbeda? Ada apa, nak? Apa ada sesuatu yang terjadi? Bu Bianca bertanya lagi. Melihat gelagat Endaru sepertinya dia tengah memikirkan sesuatu. Tidak, Bu. Semalam Endaru cuma bermimpi. Namun mimpi yang masih belum bisa Endaru pahami, Bu. Dalam mimpi itu ada suara perempuan dan juga laki-laki. Endaru pun lalu menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Meski dia tak bisa nampak siapakah sosok yang berbicara di dalam mimpinya. Lalu, Bu Bianca menatap lekat manik Endaru. Dia bertanya lagi. Tiba-tiba aku bermimpi bertemu Lira, Bu. Dia meminta bantuan untuk melepaskannya setelah dendamnya terbalas. Tapi aku belum paham akan perkataannya, Bu. Maksudnya gimana, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Lira? Daru juga gak tahu, Bu. Endaru menggusar kasar rambutnya. Jika Lira meminta pertolongan, itu artinya ia tengah berada dalam kesulitan. Tunggu, apa Lira memang bangkit tanpa bantuan orang? Atau kamu? Endaru menatap Bu Bianca. Entah apa maksud dari ucapan sang ibu. Daru terlalu banyak pikiran hingga sedikit sulit menangkap sesuatu yang baru di otaknya. Tunggu, Bu. Lira memang bangkit karena... Karena apa, Daru? Jangan katakan kamu membantu dia dan... Iya, Bu. Aku menyempurnakan kebangkitan Lira. Karena aku tidak mau semua pelaku yang sudah membuat istriku menderita berkeliaran bebas. Aku meminta bantuan Balosi, tetua dari desa Lingsir. Endaru pun kemudian kembali menceritakan pertemuannya dengan Balosi dan sampai dia menemuinya untuk membantu membalaskan dendamnya. Meski saat itu Endaru memikirkan pertemuan yang memang sangat aneh karena dia melihatnya di dalam pesawat, tapi kenyataan jika Balosi tinggal di desa yang tepat di tengah hutan. Daru, apa jangan-jangan orang itu yang membuat Lira meminta bantuanmu? Bisa saja dia memanfaatkan istrimu untuk kesenangan dia. Endaru pun berpikir keras akan apa yang dikatakan ibunya. Selama ini, dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Dia hanya tahu Balosi akan membantunya membangkitkan arwah Lira. Namun tidak bertanya jika usai membalas dendam, akankah Lira kembali ke alam asalnya yang seharusnya? Atau gimana? Dia tidak bertanya akan hal itu. Ibu, suara Pak Anggara membuat keduanya menoleh. Pak Anggara melihat raut wajah istri dan juga putranya seakan tengah terjadi sesuatu. Dia pun kemudian menghampiri. Ayah cari-cari rupanya di sini. Ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Bu Bianca menatap Endaru yang ditanggapi oleh gelengan kepala, menandakan Endaru tidak membolehkan Bu Bianca memberitahu Anggara terlebih dahulu. Enggak ya, ibu hanya meminta Daru segera ke meja makan. Dan ibu juga melihat Ani, namun Ani masih tidur rupanya. Ya sudah, ayo kita sarapan. Daru, jangan terlalu banyak beban pikiran. Nanti kamu bisa sakit. Kamu harus bisa memikirkan putrimu juga. Pak Anggara melirik Ani yang masih pulas di atas kasur. Wajah cantiknya sangat membuat gemas siapa saja yang melihatnya. Pak Anggara berharap ada kebahagiaan untuk cucunya yang terlahir dari seorang wanita yang sudah dia anggap sebagai putrinya sendiri. Ayo, kenapa masih pada melamun? Celetuk Pak Anggara yang membuat Endaru tersadar dari lamunan. Iya ya. Mereka pun kemudian meninggalkan kamar Endaru, sedikit menutup pintu agar terdengar jika Ani bangun. Sementara di tempat lain, Zen, kenapa muka lu kusut gitu? Tanya Bimo yang baru saja tiba.
Di sebuah rumah liburan, setiap pagi akan terlihat sepi karena semua penghuninya akan pulang ke rumahnya setiap pagi tiba. Tinggallah Zen sendirian yang berada di sana. Kedatangan Bimo ke rumahnya karena Bimo merasakan kegelisahan kala mengingat waktu yang dia takutkan. Semakin hari tambah semakin dekat. "Ngapain lo kesini ya?" sentak Zen dengan wajah yang kusut. "Kenapa lo lagi PM?" ejek Bimo padanya. "Gue lagi nyiapin diri sebelum akhirnya gue mati, Bim. Lo tahu kan, jika kelewat selanjutnya entah lo atau gue akan menjadi target selanjutnya." Bimo yang tadinya tersenyum mengejek, tiba-tiba berubah. Rona wajahnya berubah menjadi masam. Ada rasa yang tidak dapat dia katakan kala Zen mengatakan kata Kliwon. Ketakutan semakin mendera di hatinya. Bimo pun takut dan semakin merasakan debaran jantung yang kian memacu lebih cepat. "Kenapa lo pasrah, Zen? Apa nggak bisa kita meminta ampun dari Lira? Kalau dia mengampuni kita, kenapa tidak Lira mengampuni Satria, Rudi, Jaki, Erlan, dan Johan, dan juga Sania? Mereka semua mati karena apa? Kalau bukan Lira yang tak bisa mengampuni kita semua." Bimo terdiam. Apa yang dikatakan Zen ada benarnya. Tidak mungkin jika mereka menyerah begitu saja tanpa meminta kemaafan. Tentu itu tidak mungkin. "Lalu apa kita akan bernasib sama seperti mereka, Zen?" lirih Bimo. "Lebih pedih pun bisa jadi, Bim." Bimo menelan salivanya dengan susah payah. Apa yang dikatakan Zen membuatnya semakin ketakutan. "Apa kau? Kenapa tubuhmu gemetar?" Zen menatap Bimo yang seakan bermandikan keringat. "Lo nakutin gue, Zen. Kalau lo berani nyakitin orang, berarti lo berani nerima akibatnya." Bimo terlihat pucat. Perasaannya semakin gak enak mendengar perkataan Zen yang seakan pasrah akan apa yang akan diterima oleh Zen nanti. Sudut pandang Bimo. Pertemuan kali ini bersama Zen bukan menghilangkan rasa takut yang kentara di hatiku, malah membuatku semakin gemetar karena melihat dirinya yang seakan pasrah untuk menerima kematian yang akan datang. Aku Bimo, salah satu teman Erlan yang ikut dalam pemerkosaan Lira, adik iparnya. Gue tidak pernah berpikir kalau apa yang kami lakukan itu akan membuat nyawa seorang melayang. Dan setelah kematian Lira, aku sama teman-teman tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Namun apa yang kita lakukan pada Lira adalah sebuah petaka yang akan membuat hidup kita semua jatuh ke dalam dendam yang membara. Kematian Erlan dan semua teman-temanku itu karena Lira yang membunuhnya secara tragis. Dan saat ini aku hanya merasakan ketakutan yang tiada terkira. "Lo gak balik? Ini udah mau maghrib." Zen datang dengan membawa minuman di tangannya. "Belum, gue masih mau di sini dulu. Sebentar lagi di sini rame. Gue mau sedikit nenangin perasaan gue dulu." "Minum nih, biar gak stres." Ku ambil gelas dari tangan Zen dan meminumnya hingga tandas. Waktu pun semakin ramai oleh pengunjung. Aku pun beranjak untuk ikut bergabung. "Hai, boleh kenalan gak?" Kusapa seorang perempuan. Dia yang berpakaian sangat menggoda dengan bodinya yang bergitar Spanyol. "Hei abang, kenalin aku Nelly." Gadis cantik itu melambaikan tangannya yang langsung kugapai dengan senang hati. "Kamu tinggal di mana?" "Di perbatasan bang, memangnya kenapa? Abang mau main?" "Memangnya boleh?" "Boleh dong bang." "Oke, nanti habis dari sini kita pulang ke rumah kamu ya." Aku terus menemani Nelly berjoget hingga beberapa tamu yang mengajaknya untuk ikut. Nelly tolak. Dia mengatakan menolak karena aku sudah lebih dulu, sehingga menolak para pria yang biasa dia layani di sepanjang malam itu. "Kamu baru ya di sini? Soalnya aku seperti baru melihat kamu." Tanyaku padanya. Kulihat wajahnya yang asing karena baru kali ini aku melihat dia berada di sini. Dan Zen pun tidak mengatakan jika dia sudah memasukkan gadis baru di klubnya. "Iya bang, aku baru 2 hari di sini. Apa Tuhan tidak memberitahu kamu?" "Oh tidak, dia tidak mengatakan apa-apa." "Mungkin dia tengah sibuk bang, jadi lupa untuk memberitahu abang." Ku angguki ucapan Nelly dengan senyum yang mengembang. Senyuman Nelly sangat membuatku berapi-api. Tatapan matanya saat tidak meski terlihat tajam dan dingin. Aku terus berpesta hingga tak lama Nelly pun menghampiriku dan membisikkan sesuatu. "Abang, pulang sekarang yuk. Nelly udah gak kuat, gerah banget." Bisik Nelly di telingaku. Hembusan napasnya hangat mengenai wajahku, membuat kejantananku semakin tergoyahkan oleh sikap manjanya.
Pulang sekarang? Apakah Zen tidak akan mencarimu? Tidak bang, tenang aja. Aku udah bilang padanya kok. Jadi ayo kita pulang. Nelly menarik tanganku. Aku yang sudah mabuk sedikit terasa ringan. Hingga mudah sekali Nelly untuk membawaku keluar dari klub. Kupacu mobil hitam milikku dengan kecepatan sedang. Di tengah perjalanan, kurogoh saku dan mengambil benda pipiku. Aku mencoba menghubungi Zen, namun dia tidak mengangkat teleponnya. Lalu kukirim pesan singkat untuk memberitahu jika aku pulang duluan dan membawa Nelly wanita yang baru masuk 2 hari. Zen, aku balik duluan ya. Kupinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly mengajakku untuk mengantarnya ke rumah. Tega lo ada gadis cantik bilang-bilang. Itulah pesan yang kukirim padanya. Takutnya dia akan mencari Nelly. Dan Nelly berbohong karena sudah meninggalkan tugasnya di klub milik Zen. Tidak berselang lama, aku sampai di halaman rumah Nelly. Rumahnya sederhana, namun kulihat tidak ada rumah lain selain rumah Nelly. Nel, ini rumah kamu? Tanyaku padanya. Iya bang, maaf ya rumah Nelly di pelosok. Kamu beneran sendirian? Rumah warga lainnya mana? Ini rumah Nelly, peninggalan orang tua bang. Jadi Nelly tinggal di sini sendirian. Dulu pernah ada beberapa rumah, tapi mereka semua sudah pindah ke kota. Oh, aku pun hanya beroh kala mendengar penjelasan dari Nelly. Aku tidak peduli dengan keadaan rumahnya, karena yang kupikirkan sekarang hanyalah kebersamaanku dengan Nelly. Oh iya, ayo masuk bang. Ajaknya yang langsung menarik tanganku. Aku hanya manut dan mengikuti langkahnya. Rumah sederhana yang masih berbahan kayu dan bambu, namun sangat nyaman kala aku masuk. Suasananya sangat segar. Bang, abang gak akan dicariin sama pacarnya kan? Karena sudah ngantri Nelly. Wajah Nelly bersandar di dadaku. Sangat nyaman jika aku memiliki seorang kekasih seperti dirinya. Abang masih sendiri, belum ada kekasih, tenang aja. Abang gak bohong kan? Ucapnya seraya menatapku. Bibirnya yang lentik membuat Aki tidak tahan menahan gejolak yang semakin memanas. Tidak, abang tidak bohong. Kusambar bibirnya yang manis. Dia tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindari itu. Ku kecup seluruh wajahnya. Hasrat sudah bergejolak dan sudah sangat membuatku gerah. Nelly pun mulai mendesah kala ku cumbui seluruh tubuhnya. Ku remas gunung kembar yang masih kenyal dan membuat gairahnya semakin terbuai. Kemudian berbalik Nelly yang menciumi tubuhku. Dia naik ke atas tubuh dan terus mencumbunya. Tiba-tiba aku terhenyak kala terdengar suara di bawah sana. Aku mengangkat kepala lalu menatap Nelly. Nelly mendongak dengan sesuatu di bibirnya. Darah mengucur dari sana. Apa yang kamu lakukan Nelly? Kulihat sepotong daging berada di mulutnya. Wajah Nelly berubah menjadi pucat. Hadiah dariku bang, agar kamu tidak melakukan hal menjijikan pada wanita lain. Lirinya menatapku dengan tajam. Tanpa terasa ada rasa perih yang ngilu yang semakin nyeri di bagian sana. Kau, apa yang kau lakukan? Namun sosok itu hanya menertawakan dirinya. Dan tiba-tiba wajah Nelly berubah menyeramkan. Wajahnya busuk dan dipenuhi binatang yang menggeliat. Rambutnya yang sebau menjadi panjang mencuntai. Matanya hitam dengan lidahnya yang panjang. Siapa kamu? Liriku padanya. Kamu lupa, wanita yang beramai-ramai kau nikmati masa nipasnya. Dengan sadis kau bermain denganku, dengan memasukkan jari dan kemaluan secara bersamaan. Bimo, apa kau ingat itu? Aku tersentak. Yang di hadapanku saat ini adalah Lira. Dia sudah datang. Bukankah ini malam Senin dan bukan malam Kliwon? Tidak, maafin aku Lira. Namun sosok itu hanya tertawa menertawakan diriku. Apakah maafmu bisa merubah semuanya? Bisa mengembalikanku kembali ke dunia? Bisa mengembalikan sesuatu yang sudah kau rengkuh dengan paksa? Tidak, semua tidak akan kembali lagi. Jika maafmu bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang dan berubah semuanya, aku akan memaafkan kalian semua. Tapi pada nyatanya, kalian sudah menghancurkan hidupku dan merenggut kebahagiaanku. Wajah Lira sangat mengerikan. Bau busuk dan anyir begitu menusuk hidungku. Aroma tak sedap itu seakan mencolok hidung dan memaksa untuk kucium. Aku hilaf, Ra. Rasa nyeri di bagian sana begitu terasa pedih.
Namun kala tanganku menyentuh bau kursi, pandanganku semakin tersentak. Rumah yang kudatangi kini berubah. Kursi yang kududuki berubah menjadi semak-semak belukar. Tubuhku tengah berbaring di atas tanah yang bertikarkan semak dan ilalang. Dan tiba-tiba saja, satu tangan dengan kuku panjang mencakar wajahku. Rasa perih kembali menjalar di pipi kiriku. Ada cairan hangat yang menetes dari bekas cakarannya. Bau anyir tercium di indera penciumanku. Rasa sakit ini tidak seberapa dibanding perbuatanmu. Kau ingat, dengan sangat senang kau menciumiku bukan? Dan kau tertawa kala tangan dan kemaluanmu itu menggoyak-goyakkan tubuhku. Sedangkan kau tahu, kala itu darah masa nipasku masih mengalir dengan deras. Iya, memang benar apa kata Lira. Saat Erlan dan kami menyetubuhinya, Lira tengah masa nipas dan baru beberapa hari melahirkan. Darah pun masih mengalir karena dia melahirkan secara normal. Ngilu dan perih semakin berjenyut di area sana. Aku semakin memegih karena memang dia sudah tak utuh dan sudah putus dari tempatnya. Darah terus mengucur tiada henti. Tubuhku sudah semakin lemas karena darah semakin deras. Seakan aku akan kehabisan darah karena lepasnya otong dari tempatnya. Lira kemudian mendekat dan menaiki tubuhku. Lidahnya yang menjulur panjang mengeluarkan aroma yang sangat tak sedap dan juga menjijikan. Jangan. Lira melambaikan lidahnya hendak menyentuh pipiku. Sekarang giliranku. Dulu kau menciumi wajah dan tubuhku begitu bernafsu kan? Kini aku yang akan memberikan kesenangan kepadamu. Lira, hentikan. Hanya rasa perih kala lidahnya menyentuh luka yang ditorehkan oleh Lira karena cakaran kukunya yang panjang. Dia terus menjilati tanpa mendengar teriakan dan pekikanku. Perih, sakit, itu menjadi satu. Tubuhku seakan tiada berdaya, merasakan sakit yang sungguh menyiksa. Sepertinya ini akan lebih nikmat. Lirinya berbalik menatap bagian bawah, sesuatu yang sudah putus dan tidak di tempatnya. Aku menggeleng berharap Lira menghentikan perlakuannya. Ini sangat menyiksa dan sangat membuatku tersiksa. Lira menjilat sebagian dari sisa daging yang sudah dia gigit sebelumnya. Tidak, bukan hanya menjilat, dia seakan menyedot keseluruhannya. Lira, hentikan, ku mohon. Liriku padanya, bulir bening dan keringat sudah membanjiri tubuhku. Rasa sakit ini semakin menyiksa dan membuat tubuhku tiada berdaya. Nikmat bukan? Seharusnya kau pikirkan sebelum melakukan semua itu. Tapi janganlah berpikir, memberikanku rasa iba saja kau seakan enggan. Dan justru lebih senang kala melihat tubuhku yang mengejang kala kalian menikmatinya. Aku pun semakin meronta kesakitan. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Kau harus mati dengan kesakitan yang teramat. Semua temanmu sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak akan kubiarkan kau mati dengan sia-sia. Senyum mengembang di bibirnya yang sobek. Wajahnya yang membusuk membuat perut ini bergejolak seakan diaduk. Tidak ada orang di tempat ini. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku tidak tahu ini di mana. Yang pasti hanya suara hewan malam yang terdengar menjadi pengusir kesunyian. Lira pun kembali menaiki tubuhku. Rasa gemetar sudah sangat mendominasi. Ketakutan ini sudah semakin menelusup, membuatku tidak mampu berbuat apa-apa. Dada bidangmu ini tidak pantas mendapat belayan dari siapapun. Cukup aku yang membelai dan menyentuhnya. Cukup aku yang akan bermain denganmu dengan kesenangan yang tidak akan kau dapatkan dari wanita lain. Tidak, Lira. Ku mohon maafkan aku. Maafmu tidak berlaku di sini, Bimo. Suara seseorang membuatku tersentak. Aku menoleh pada sosok pria yang tengah berdiri tidak jauh dari tempatku tersungkur. Endaru. Iya, ini aku. Suami dari wanita yang kau nikmati masa nipasnya. Tatapan Endaru sangat dingin dan kenapa dia bisa tahu jika aku tengah berada di sini. Dan tidak perlu kau tanyakan kenapa aku tahu kamu di sini. Ini memang bukan malam Kliwon dan kau pikir istriku akan membunuhmu atau temanmu pada malam Kliwon. Tidak, aku melihatmu keluar dari klub dengan sosok wanita yang aku kenal. Hingga aku pun mengikutimu dan melihat jelas bagaimana istriku membalas kekejaman dan kebiadabanmu. Sayang, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Berikan dia pelajaran yang setimpal. Luka yang kamu rasakan dan rasa sakit yang dia berikan harus dia terima dengan kepedihan yang lebih dalam. Endaru menatap tajam dengan pandangan yang datar.
Bahkan dia meminta Lira untuk melakukan keinginannya. Musnah sudah harapan untukku meminta dibebaskan. Endaru tidak akan membiarkan Lira melepaskanku. Dia sudah mengetahui semuanya. Aku pikir jika dia tidak akan tahu bahwa Lira sudah menjadi sosok yang mengerikan. Namun ternyata aku salah. Kau tahu Bimo, aku yang membangkitkan Lira untuk membalas perbuatan kalian. Apa? Mulutku menganga kala mendengar penuturan Endaru. Jadi Lira bangkit karena dirinya sengaja membangkitkan arwahnya untuk membalaskan perbuatan kami. Iya, bagaimana rasanya? Bukankah nikmat bukan? Pandanganku beralih pada dua sosok mengerikan, juga pada Endaru. Lira tersenyum dengan menunjukkan giginya yang hitam. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Maafkan aku Daru, ini... Tidak perlu kau jelaskan, aku sudah mengetahui semuanya. Meski kau melakukan itu atas perintah dan hasutan Sania, tapi kau juga menikmatinya kan? Lakukan sekarang sayang, balaskan rasa sakitmu. Tidak perlu menunggu lama lagi. Endaru menatapku dengan mata yang memerah. Ada kemarahan di netranya. Dia memerintahkan Lira untuk melakukan keinginannya tanpa ada kesempatan untukku berharap belas kasihan darinya. Lira pun memberikan sayatan yang bertubi-tubi di bagian dada dan perutku. Tubuhku sudah sangat tidak berdaya. Pandanganku semakin berkunang dan sangat buram. Jari ini yang kau buat untuk mengoyak dan membuatku merintih. Maka rasakanlah pembalasanku sekarang. Setelahnya Lira pun mematahkan beberapa jari tanganku. Rasa sakit semakin membuat tubuhku tak berdaya. Kepalaku sudah sangat gelap dengan napasku yang semakin pelan. Matilah. Kematianmu akan diingat oleh setiap orang. Kata-kata terakhir yang kutangkap hingga akhirnya pandanganku gelap dan tubuhku tak lagi dapat bergerak. Mataku terpejam dengan bayangan sosok pria dan sosok mengerikan tersenyum melihatku yang sudah tidak mampu bergerak. Sudut pandang Zen. Zen, aku balik duluan ya. Kupinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly mengajakku untuk mengantarnya ke rumah. Tega lu ada gadis cantik gak bilang-bilang. Keningku mengernyit kala mendapatkan sebuah pesan masuk dari Bimo. Perempuan siapa yang dimaksud Bimo? Perempuan siapa Bim? Ku balas pesan Bimo. Hingga beberapa menit dan jam tidak ada balasan dari Bimo. Ku tekan tombol hijau untuk menghubunginya, namun tidak bisa kuhubungi. Perasaanku sudah khawatir, takut terjadi sesuatu dengan Bimo. Mengingat aku dan Bimo adalah 2 orang yang akan mendapat kematian selanjutnya. Bim, lu kemana sih? Kulirik benda pipi berharap Bimo membalas pesanku, namun hingga dini hari dia masih tidak ada kabar. Pagi pun menyapa. Saat aku bangun, kulihat kembali gawai yang dari semalam tak kumatikan. Berharap Bimo memberikan kabar jika dirinya baik-baik saja. Ku kemasi semua barang-barang sambil menunggu Bimo menelpon. Namun hingga pukul 8 masih tidak ada pesan yang masuk. Zen, kenapa lo? Gue liatin murung aja dari tadi. Sapa Irfa, wanita yang bekerja di sini. Dia yang selalu bantuin beberes klub juga teman untukku. Gue lagi mikirin Bimo, Fah. Semalam dia pulang dan kirim pesan kalau dia pulang sama perempuan. Lah, dia pulang sama perempuan, kenapa lo bingung mikirin dia? Irfa keheranan karena melihat aku yang setengah pusing memikirkan Bimo. Masalahnya, dia bilang dia mengantar perempuan yang gue masukin 2 hari lalu. Lah kan gue gak bawa perempuan atau cewek baru ke klub ini. Cewek baru? Semalam gue lihat dia pulang sempoyongan sendiri gak sama perempuan. Sendiri? Iya, cuma kayaknya dia mabuk sampai ngomong sendiri gitu. Perasaanku pun mulai tak enak. Pesan yang dikirim Bimo dengan perkataan dari Irfa sangat berbeda. Entah kemana Bimo sebenarnya, karena masih belum ada pesan masuk balasan dari dia. Ya udah bos, aku lanjut kerja dulu ya. Ingat jangan terlalu mikirin Bimo, ejek Irfa dengan senyuman yang selalu dia suguhkan. Dia adalah gadis yang baik. Meski bekerja di tempatku, dia tidak pernah macam-macam. Bahkan ku tawari bekerja untuk menemani Pratamu saja dia tidak mau. Padahal parasnya memang cantik dengan tubuh yang ideal. Selepas Irfa pergi, aku kembali melihat gawai yang terus diam. Ku coba menghubungi Bimo kembali. Namun sebelum ku pencet tombol hijau yang bergagang telepon, ada sebuah pesan masuk. Mataku membulat sempurna kala pesan yang kubaca dari nomor Bimo. Tungkaiku seakan tidak bertulang dengan peluh yang semakin bercucuran. Bimo meninggal. Lihat temanmu,
Dia berada di perbatasan dengan keadaan sudah mengenaskan. Jangan lupa persiapkan dirimu. Itulah bunyi isi pesan yang kuterima dari nomor Bimo. Entah siapa yang mengirimkan pesan ini. Lalu benarkah jika dia sudah meninggal? Isi pesan ini memberitahukan jika Bimo sudah dalam keadaan mengenaskan. Tidak lain jika dia telah meninggal. Bergegas aku mengambil kunci mobil dan segera menuju ke perbatasan. Semoga saja semua yang ada dalam pesan tidaklah benar. Karena aku juga tidak ingin mati sia-sia. Bim, lo baik-baik aja kan? Rutuku selama perjalanan. Kabar dari pesan itu membuat gelisah dan pikiranku menjadi kacau. 1 jam aku di perjalanan. Sesampainya di perbatasan, kulihat beberapa polisi dan warga desa tengah berkumpul. Kuturunkan kaki dengan perasaan yang risau. Perlahan aku melangkah dan mencoba mendekati beberapa warga yang sedang berkerumun. Pak, maaf, ini ada apa ya? Tanyaku pada salah seorang pria parubaya. Ada yang meninggal. Sepertinya masih korban yang sama. Parahnya jari tangan dan kemaluannya juga putus. Jari tangan dan kemaluan? Iya, wajah dan tubuhnya terkoyak sama seperti mayat yang lainnya. Tunggaiku gemetar. Dengan berat aku mencoba bertahan agar tubuhku tidak terjatuh dan luruh. Kelopakku rasanya sudah panas. Dengan perasaan gelisah, aku mencoba melihat sosok mayat yang masih ditonton oleh warga. Bimo. Tunggaiku tak mampu menahan bobot tubuhku. Tubuhku ambruk melihat tubuh Bimo dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Wajahnya banyak luka sampai dada dan perut. Belum lagi bagian otongnya. Kemaluan Bimo sudah tidak ada di tempat. Jari tangan yang patah terlihat tulang yang memerah karena darah. Bau amis darah menguar membuat kami semua menutup hidung. Karena darah yang masih deras terlihat membasahi tanah bagian tubuhnya. Apakah masnya kenal dengan dia? Tanya seorang polisi berbadan tegap. Dia teman saya, Pak. Wah, jangan-jangan dia juga pelakunya. Dasar ya, laki-laki gak ada otaknya. Masa iya kalau dia salah satu pelakunya gak mikir perempuan lagi nipas kok malah disetubui? Terdengar salah seorang berbisik meski samar namun bisa ku dengar dengan jelas. Iya, aku tahu aku memang salah. Sebentar, Pak, biar saya hubungi keluarganya. Kurogos aku dan mencari nomor orang tua Bimo. Lekas ku beritahu keadaan Bimo. Meski mereka terdengar syok dan tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan, tidak menunggu lama mereka pun sampai dengan tangisan dari Tante Ria. Mereka segera membawa Bimo dengan bantuan para polisi. Singkatnya, selepas pemakaman Bimo, aku merasakan giliranku sudah semakin dekat. Namun ku ingat malam tadi, itu bukanlah malam kliwon. Lalu bagaimana bisa Bimo meninggal? Apakah Lira datang dengan secepat ini dan akan segera membunuh kami semua? Kuremas rambutku dengan kasar. Rasanya berdenyut ketika pikiranku terus diisi oleh bayangan kematian. Loh Zen, kamu kenapa? Mama menghampiriku yang baru saja tiba. Kenapa wajah kamu? Ada masalah apa? Sambungnya menatap lekat maniku. Mah, ku peluk erat tubuh Mama. Penyesalan kini kian mendera. Aku sangat mencintai Mama karena hanya dialah yang kumiliki. Ada apa, Nak? Maafin Zen, Ma. Maafin Zen karena belum bisa membahagiakan Mama. Lirinya dengan linangan air mata. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Kok gak seperti biasanya, Nak? Ma, Bimo meninggal, Ma. Tuturku dengan kepala menunduk. Meninggal? Innalillahi. Memangnya kenapa, Nak? Bukankah dia baik-baik saja? Pandanganku semakin buram, entah apa yang harus aku katakan padanya. Aku tidak ingin melihatnya bersedih, apalagi jika dia tahu kalau aku seorang pemerkosa dan pembunuh. Iya, aku bisa dikatakan seorang pembunuh karena sudah membuat nyawa seseorang melayang. Zen, ada apa, Nak? Maafin Zen jika suatu saat Zen mengecewakan. Jika suatu saat Zen pergi meninggalkan Mama, Zen akan tetap sayang Mama. Tangisku semakin pecah kala mengingat jika aku tidak akan lama lagi menemani dia. Aku berharap kematianku nanti tidak menimbulkan kebencian di hati mereka semua. Sudah, ayo kita masuk. Mama merengkuh dan membawaku masuk ke dalam rumah. Hari ini, Bimo tiada dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Seperti itukah kematian yang menimpa Erlan dan yang lainnya? Selama ini aku hanya mendengar dari kabar dan tidak pernah melihat secara langsung. Tapi kali ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Tiba-tiba terdengar suara azan maghrib sudah berkumandang. Kulihat di luar pun sudah semakin gelap. Rintik hujan terdengar membasahi bumi dan juga dedaunan. "Zen, lo gak kesini?" Satu pesan masuk. Irfa pasti tengah sendirian ditambah hujan yang semakin deras. "Kenapa? Bentar lagi para tamu kan datang." Balasku membalas pesannya. "Tapi masih lama. Ini baru maghrib loh. Lo kesini ya, gue takut." "Iya, tunggu sebentar lagi, gue akan kesana." Aku pun segera memakai jaket dengan menyambar kunci dan topi di atas naga. Segera aku pamitan pada mama untuk pergi ke klub. Klub ini milikku sendiri, hasil dari jerih payahku. Papa meninggalkan aku dan mama sejak aku berumur 15 tahun. Dia memberikan warisan untuk aku dan mama, hingga aku bisa menarik modal dengan usaha kecil-kecilan dan bisa sampai memiliki satu klub malam yang memiliki ruang VIP. Dan itu salah satu penghasilanku saat ini. Dan mama memiliki satu buah butik di salah satu desainer ternama. Tiba-tiba suara petir menyambar sedikit memberikan keterkejutan. Aku yang lagi membawa mobil dalam keadaan hujan ditambah suasana jalanan yang sepi. Kulihat jam di tangan, ini baru akan memasuki azan Isya. Tapi suasana sangat sepi, bahkan lalu lalang kendaraan pun hanya 1-2, tidak seperti biasanya. Sayu aku mendengar suara di kursi belakang. Kulihat tidak ada apa-apa di sana, hanya barang-barang dan stok cemilan yang hampir memenuhi mobilku. Kuinjak pedal rem dengan bunyi klakson, jantungku seakan loncat dari tempatnya kala mobil yang tengah melaju kencang tiba-tiba berdiri sosok perempuan di depan sana. "Astaga, siapa sih berani sekali diam di tengah jalan? Apa dia mau mati?" Rutuku dengan kesal. Ku coba membunyikan klakson lagi agar dia segera menyingkir. Namun alih-alih dia pergi, dia malah tetap berdiri dengan tenang di tengah jalan. "Mbak, tolong ke pinggir!" teriakku dengan membuka kaca mobil. Namun sosok perempuan itu hanya menunduk, rambutnya yang tergerai panjang menutupi wajahnya. Mbak Tolia!" seruku lagi, namun tetap tidak bergerak. Perlahan kulihat wajahnya bergerak, kemudian menatapku. Wajahnya pucat dengan kaki yang tidak memakai alas atau sendal. Entah apakah dia meminta pertolongan. Mungkin dia kehujanan dan ingin menumpang. Hingga akhirnya aku pun turun membawa payung mendekatinya. "Mbak, apa ada yang bisa saya bantu? Kenapa Mbak menghalangi jalan saya?" Tatapannya begitu dingin. Wajah pucat dengan bibirnya yang memutih membuat perasaan sedikit tidak enak. Ditambah di sini sangat sepi seakan tidak ada kendaraan yang lewat. "Mbak," ku sentuh pundaknya. Dingin yang begitu menusuk kala telapak tangan ini menyentuhnya. "Mbak kedinginan? Mari saya antar." Aku bingung karena dianya diam dengan tatapan yang kosong. Ingin pergi namun jalan terhalangi olehnya yang masih berdiri di tengah jalan. Aku berbalik hendak kembali ke dalam mobil karena hujan semakin deras ditambah petir saling bersahutan. Namun langkahku terhenti kala sebuah tangan mencekal tanganku. Aku berbalik hendak melihatnya. Tapi bibirku rasanya keluh. Mataku membulat sempurna dengan degup jantung yang berpacu lebih cepat. "Mau kemana? Aku kedinginan, tolong temani aku." Lirinya dengan suara yang parau. Senyumnya terpancar dari sudut bibirnya yang memucat. Kau, tidakkah aku salah lihat? Benarkah dia Lira? Wanita yang terus menatapku dengan sorot mata yang tajam. Seakan aku ini adalah bangsa yang akan diterkam olehnya. "Iya, kau ingat denganku. Kau lupa jika malam ini adalah Kliwon ke-8. Aku tidak ingat, bahkan tidak tahu jika malam ini adalah malam Kliwon. Payung yang kupegang terbang terbawa oleh angin karena tubuhku gemetar sehingga tidak dapat menahan terpaan angin yang menerpa. "Jangan takut, aku tidak akan melahapmu hidup-hidup." Tunggaiku terasa sangat ringan, bibirku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya meraih pundakku, bau busuk menyeruak kala sosok Lira berada di dekatku. Aroma tak sedap itu bercampur dengan bau bunga melati yang sangat menyengat. Maafkan aku Lira, liriku dengan terbata. Jika tanpa hujan mungkin saja tubuhku menggigil tidak karuan. Peluh dan keringat mulai tengah berlomba. "Apa kata maafmu mampu mengembalikan semua yang kau renggut dariku? Apakah kau bisa mengembalikanku ke dunia jika aku mengampuni dan memaafkan kehilafanmu? Kurasa tidak. Semua tidak semudah dengan mulutmu yang mengatakan kata maaf. Rasa sakit yang kau berikan harus kau rasakan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang
setelah merenggut kebahagiaan dan merenggut kesucianku. Mulutku semakin berair kala wajah pucat itu berubah menjadi menyeramkan. Banyak binatang yang menggeliat, bahkan mungkin ribuan. Perutku seakan diaduk karena merasa mual melihat wajahnya yang sangat menjijikan. Lidahnya panjang sampai dada, darah dan cairan yang berlendir menetes dari sudut bibirnya. Matanya merah menyala membuatku tak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut yang kian mendera. Petir pun kembali menyambar, menampakkan wajah Lira yang sangat mengerikan. Bahkan baju lusuh yang dia gunakan terdapat banyak darah. Di bagian perut sedikit membengkak, sehingga menuaikan bau yang semakin membuatku menjadi pengap. Bagaimana dengan kematian Bimo? Apakah kamu suka? Lirinya bertanya akan kematian Bimo yang membuatku semakin meringis. Tidak, itu bukan seberapa jika kau tak merasakan apa yang mereka alami. Desisnya dengan hembusan napasnya yang membuatku semakin sesak. Karena mencoba menahan agar aku tidak menghirupnya. Sungguh, Lira tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir dia hanya menjadi sosok yang tidak bisa kulihat. Namun rupanya aku salah. Wajahnya sangat buruk dan tidak seperti Lira yang pernah kukenal. Kenapa? Kau takut dengan wajahku yang seperti ini? Dia mundur kembali dengan wajahnya yang memucat. Namun jari tangannya sangat panjang dan kukunya sangat hitam. Bahkan kulihat kakinya dia tidak nampak di tanah. Aku hanya geleng-geleng kepala, berharap ada seseorang datang untuk menolongku. Namun malam semakin larut, azan isya tak kudengar karena derasnya hujan malam itu. Lira melangkah mendekatiku, dia tersenyum melihat wajahku yang memucat karena rasa takut. Lira pun kemudian menyayat wajahku dengan kuku tajamnya. Tubuhku langsung mundur beberapa langkah darinya. Rasa perih karena luka sayatan terkena air hujan sangatlah begitu nyilu. Aku hanya mengerang karena rasa perih di wajahku. Ini belum seberapa, Sen. Kau harus tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Suara serak kembali menggelegar di hadapanku. Lira pun mendorongku hingga terjerembab dan jatuh. Air hujan terus mengguyur wajahku yang terluka. Bagaimana rasanya jika sesuatu yang selalu membuatmu puas itu tidak ada pada tempatnya? Apa kau ingin tahu rasanya kalau sesuatu yang paling berharga terlepas dari tempatnya? Tidak, ku mohon jangan Lira. Ampuni aku, bunuh aku segera, jangan menyisaku seperti ini. Tidak semudah itu, dasar biadab. Apa kau ingin mati semudah itu setelah apa yang kau lakukan padaku, ah? Aku pun beringsut mundur mencoba menjauhi Lira. Air hujan semakin deras dengan angin yang berembus semakin kencang. Kau tidak akan bisa lari dari kematianmu, Zen. Lira kembali berdiri di hadapanku, wajahnya kembali menyeramkan dengan sesuatu di tangannya. Dia menarik paksa baju yang kukenakan hingga tubuhku menggigil karena terpaan air hujan. Dada bidangmu yang sempat kau tempelkan denganku saat kamu dan teman-temanmu menikmati tubuhku. Bibirmu yang terus mencobuku dengan ganasnya. Tanganmu yang terus mencekal erat dan menjamah tubuhku dikala aku beringis memohon ampunan. Apakah kau ingat itu, Zen? Kini aku ingin kau merasakan sentuhan yang pernah kau berikan padaku itu. Lira mengelus dada dan perutku, terbayang sudah bagaimana dia melakukan itu pada sebuah temannya yang lain. Sangat menyenangkan. Tubuhmu yang berotot dengan kebiasaanmu itu kini sia-sia. Tubuh indahmu akan hancur di tanganku. Lira, tolong kasihani aku. Terbayang akan kesedihan sosok wanita jikalau dia mengetahuiku nanti dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mama pasti akan sangat kecewa dan terpukul dengan apa yang menimpaku nantinya. Namun Lira tidak memperdulikanku. Lira lagi-lagi menerkam dada dan perutku. Aku hanya bisa memekik tanpa bisa berbuat sesuatu. Rasanya sangat menyakitkan dan sangat menyiksaku. Setelah dia puas melayangkan kuku tajamnya di tubuhku, dia beringsut mundur dan menatap sesuatu di tangannya. Lagi Lira pun mendekatiku. Dia membuka celana yang kukenakan. Dengan tawa yang terus nyaring di tengah kegelapan malam, di tengah derasnya hujan. Lagi-lagi pekikan menggema dari tenggorokanku. Lira seperti tidak memberikanku sedikit pun kesempatan untuk bernapas lega. Dia kembali mendongak dengan sesuatu di mulutnya. Sepotong daging yang masih bercucuran dengan darah. Kau, apa yang kau lakukan? Inilah yang selalu kau gunakan untuk memuaskan hasratmu, yang membuatku menjadi seperti sekarang. Ini adalah hadiah yang pantas kuberikan padamu.
Sakit, perih dan ngilu di bagian tubuh kini bertambah di bagian sensitifku. Rasanya sudah tak kuasa aku bertahan dari rasa sakit ini. Tubuhku semakin bergelinjang merasakan kesakitan yang teramat. Akan lebih menyenangkan jika garam ini kuberikan pada setiap rasa sakit yang kau rasakan. Perasaanku semakin tak karuan. Garam, dia ingin menyeramkan dengan garam. Apa dia setega dan sekejam itu? Iya, kekejamanku karena kau yang melakukan dan membuatku menjadi seperti ini. Tangisku semakin pecah, rasa sakit ini sudah mendominasi di tubuhku. Pandanganku semakin buram ditambah guyuran air hujan yang terus berjatuhan. Terimalah ini. Sontak aku pun langsung berteriak dengan kencang. Lagi-lagi tubuhku bergelinjang merasakan perih yang teramat. Tubuhku, wajahku yang didapati luka dia siram dengan garam yang sudah menjadi satu dengan air hujan. Rasanya sangat menyiksa dan seakan aku ingin segera mati saja. Sakit ini sangat membuatku tersiksa. Aku sudah tak sanggup, tubuhku seakan tidak ingin mematikan rasanya. Lira kembali lagi menyeretku, membuka mobil dan melemparku ke dalamnya. Aku tersungkur dengan ikatan sabuk pengaman. Tiba-tiba mobil menyala tanpa kemudi. Dengan kecepatan tinggi, laju mobil pun menerobos hujan dan jalanan yang gelap. Lira, aku mohon hentikan. Liriku dengan tangisan yang tidak bisa lagi kutahan. Rasa sakit di tubuh sudah seakan mati rasa. Aku hanya berharap akan segera melepaskan diri dari raga ini. Ma Vincent, Ma Vincent. Liriku mengingat semua kenangan kala bersama dengan Mama. Aku pun menangis sejadinya, menyesali semua perbuatan yang kulakukan pada Lira. Namun sekarang sudah terlanjur. Nasi sudah berubah menjadi bubur dan aku harus terima segalanya. Dan beberapa saat setelahnya, pandanganku pun menggelap kala sesuatu menghantam mobil yang kutumpangi. Suara tawa yang amat nyaring yang terakhir kali kutangkap suaranya di telinga. Dengan bulir bening yang menetes, tak lama pandanganku pun menggelap dengan bayangan tawa Mama yang kubawa. Ma Vincent, Ma Vincent. Sementara di lain sisi, sosok pria tengah tersenyum dengan bulir bening di wajahnya. Deras air hujan menemaninya menyaksikan sosok Lira yang tengah melakukan aksinya, membalas para pria yang sudah dengan kejam menyetubuhinya kala masa nipas. Hendaru, dia menyaksikan bagaimana Lira membunuh Zen dalam kegelapan malam. Aku rasa ini pantas kau dapatkan, Zen. Liri Hendaru. Dia berbalik meninggalkan Zen yang sudah tidak bernyawa. Dia kembali memasuki mobilnya yang terparkir tidak jauh dari mobil Zen. Namun langkahnya terhenti kala sosok Lira menghampiri dan memintanya untuk mengikuti langkahnya. Apa yang terjadi, sayang? Ikutlah denganku, Mas. Tolonglah aku. Liri Lira dengan derayan air mata di wajahnya yang memutih. Hendaru pun mengangguki permintaan Lira. Dia mengikuti arah Lira pergi dengan perasaan lega karena semua pemerkosa istrinya sudah mati semua. Sesampainya di tengah hutan, Lira meminta Hendaru untuk diam dan membiarkan Hendaru mengetahui apa yang menjadi penghalangnya untuk kembali ke alamnya. Aku ingin pergi. Tugasku sudah selesai. Aku harus kembali ke alam di mana aku seharusnya tinggal, Mas. Ucap Lira dengan tatapan yang sayu. Tidak, kau harus tetap di sini, menjadi pengikutku yang akan tetap melayani Nyai Laksmi. Bukankah itu suara Balosi? Pikir Hendaru. Hendaru berjalan perlahan hendak melihat apa yang tengah terjadi di dalam sana. Namun kala kakinya menapak pintu rumah, terlihat Balosi tengah berseteru dengan sosok Lira. Bah, panggil Hendaru. Keduanya pun berbalik menatap Hendaru. Balosi menganga dan mulutnya bergetar kala melihat Hendaru tengah berdiri melihatnya. Kau, apa yang kau lakukan pada istriku? Kenapa kau menghalangi kepergiannya, Mbah? Istriku sudah tenang karena para bajingan itu sudah mati. Saya mohon, biarkan istriku pergi ke alamnya dengan tenang. Liri Hendaru menatap Lira dengan sendu. Namun Balosi justru menertawakan permintaanku. Tidak, dia sudah menjadi pengikut Nyai Laksmi. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah kembali. Wajah Hendaru memerah melihat tawa yang menggema dari mulut Balosi. Dia beranjak dengan kedua tangan mengepal. Tanpa aba-aba, Hendaru langsung menghantam wajah Balosi. Lira yang melihat Hendaru segera bangkit dan membantunya. Balosi berada dalam jeratan Lira. Lidahnya yang panjang mencekal erat leher Balosi. Kau
Kau ingin aku menjadi pengikutmu? Kau lupa, jika aku sekarang memiliki ilmu dari Nyai Laksmi, kau pikir aku sebodoh itu? Mudah kau bodohi untuk kesenanganmu. Wajah Lira berubah semakin menyeramkan. Tetesan lendir yang berbau menyengat dan bau anyir darah seakan membuat sesak penciuman Endaru dan Balosi. Kaki Balosi menendang perut Endaru sehingga terjengkang ke belakang. Namun Lira tidak menerima jika pria yang dia cintai disakiti oleh Balosi. Dan dengan sangat cepat Lira menghunuskan kukunya yang runcing pada bagian wajah dan perut buncit Balosi, sehingga Balosi pun mengerang kesakitan. Pada saat yang sama, mulut Balosi yang menganga, Lira menumpahkan cairan hitam pekat yang berbau tak sedap pada mulutnya, sehingga pekikan Balosi terdengar memilukan. Tidak membutuhkan waktu lama, tubuh Balosi pun hangus terbakar oleh cairan hitam pekat. Lira pun akhirnya tersenyum melihat kini dirinya bisa pergi dengan tenang. Endaru menitikkan air matanya yang tanpa diduga sudah luruh membasahi kedua pipinya. Dengan gontai dia mendekati tubuh Lira. Lira sudah kembali dengan wujud aslinya. Wajahnya bersinar dan juga sangat cantik. Endaru semakin terkuku kala dia sadar jika Lira harus segera meninggalkannya. Jaga baik-baik putri kita, Mas. Jadikan dia putri yang baik dan soleha. Aku sayang kalian. Lira tersenyum kala hendak menuju sebuah cahaya putih. Satu pesan telah dia sampaikan agar Endaru menjaga dengan baik putrinya. Aneh buah cinta keduanya yang mereka nantikan telah melengkapi keduanya. Meskipun Lira harus pergi dan tak bisa lagi membersamai kebersamaannya dengan suami dan putrinya. Selamat tinggal sayang. Tangan keduanya terlepas perlahan kala Lira terbang melayang dan menjauh dari pandangan. Endaru menangis karena tidak akan lagi melihat sosok wanita yang dia cintai dalam hidupnya. Kini Lira telah pergi dan takkan kembali lagi. Namun dia harus tetap sabar dan kuat demi putrinya yang harus dia jaga dan dia rawat. Singkat cerita, pagi menyapa, sebuah rombongan telah menangis pilu mengantar jenazah Zen ke pemakaman. Endaru ikut serta dalam pemakamannya. Bu Bianca dan Pak Anggara pun ikut karena mereka sama-sama teman Erlan. Bela sungkawa mereka ucapkan dan berharap semua diberi ketabahan karena harus kehilangan sosok yang dicintai dan juga disayangi dalam hidup mereka. Maafkan putra saya, Mas Daru. Maafkan atas segala kesalahannya, ucap ibunya Zen dengan linangan air mata. Dia memeluk Bu Bianca dan menangis sejadi-jadinya, berharap mereka dapat memaafkan atas segala perbuatan putranya. Dia sudah mendapatkan ganjaran dan balasannya. Kenapa kami mesti tidak memaafkan? Saya pun sama kehilangan menantu yang amat saya sayangi. Bagi saya, dia adalah putri saya. Tapi Allah lebih sayang dan lebih mencintai dia. Endaru dan keluarga sudah mengikhlaskan. Mereka sudah mendapat balasan setimpal. Jadi tidak ada lagi alasan untuk Endaru dan keluarganya membenci keluarga mereka. Endaru membantu penguburan Zen hingga dia ikut turun ke dalam liang lahat hingga tanah menutup jasad dan selesai. Dan setelah membaca doa, semuanya pun kembali berbalik untuk pulang meninggalkan pemakaman dengan tangis yang masih menjadi teman kepergian Zen. Semoga kedepannya kamu bisa ikhlaskan apa yang terjadi hari ini, Daru. Bu Bianca dan Pak Anggara mengusap lembut kepala Endaru. Ayah, Ane mau main. Ane mau jalan-jalan ke rumah indahnya ibu, Pak. Celoteh Ane yang berada di dalam gedongan Bu Bianca. Endaru tersenyum kala putrinya tak lagi menanyakan soal sosok seorang ibu. Endaru memberikan penjelasan jika ibunya tengah pergi ke tempat indah dan suatu saat mereka akan ikut dan menyusulnya. Setelah selesai, akhirnya mereka semua pun pergi dengan senyum yang tidak sirna dari wajahnya. Keikhlasan membuat mereka akhirnya sadar jika takdir Tuhan akan lebih indah dengan apa yang kita harap dan kita rencanakan. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih kepada Kak Meira Syakila yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan selanjutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.